Pernahkah kau dengar bahwa tawa kenakalan bisa berujung pada tangisan pilu? Di sebuah desa terpencil, ada kisah Rama, remaja yang hobi mempermainkan kematian dengan berlagak jadi pocong. Tapi ia tak tahu, di balik canda ada mata lain yang mengawasi. Mata kosong dari sosok yang sebenarnya. Siap menjemput? Dengarkan, kisah ini bukan rekaan. Ini nyata, dan setelah ini kau tak akan pernah lagi berani tertawa. Malam itu, bulan sabit tipis menggantung di langit, seperti kuku jempol raksasa yang mengintip dari balik awan tipis. Angin malam berdesir, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang gugur. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang remaja bernama Rama. Usianya baru 17 tahun, namun kenakalannya sudah tersohor seantero desa. Rama bersama dua sahabat karibnya, Joko yang selalu sigap dan Fandi yang paling penakut di antara mereka, adalah trio biang kerok yang kerap membuat jengkel warga. Kenakalan Rama bukan sembarang kenakalan. Ia memiliki hobi yang sangat aneh dan meresahkan, ngeprank warga dengan menyamar menjadi pocong. Bermodalkan kain kafan bekas yang dicuri dari gudang belakang rumah, serta make up pucat seadanya, Rama seringkali bersembunyi di balik pohon besar di tepi makam desa atau di lorong-lorong sepi yang gelap gulita. Targetnya beragam, mulai dari Pak RT yang pulang larut malam setelah ronda, bu warung yang menutup dagangannya, hingga sepasang kekasih yang asyik berpacaran di kegelapan. Tawa Rama akan meledak setiap kali melihat korbannya berlarian tunggang langgang, ketakutan setengah mati. Joko akan ikut tertawa geli, sementara Fandi meskipun ikut serta seringkali gemetaran dan menyesali perbuatannya di kemudian hari. Sudah tak terhitung berapa kali Pak Lurah memanggil orang tua Rama untuk memberikan teguran. Namun, Rama selalu punya 1000 alasan dan janji kosong yang tak pernah ia tepati. Cuma hiburan Pak Lurah, selalu begitu dalihnya dengan cengiran khas yang membuat siapapun ingin menjita kepalanya. Warga pun mulai jengah, beberapa bahkan mengancam akan melakukan tindakan sendiri jika Rama tak juga jera. Namun, ancaman itu justru dianggap Rama sebagai tantangan baru. Ia merasa tak tersentuh, seolah dunia berputar mengelilingi kenakalannya. Suatu sore, ketika mentari mulai tergelincir di ufuk barat, Rama, Joko, dan Fandi duduk-duduk di warung kopi Maksumi. Suasana warung ramai, obrolan warga riuh rendah. Tiba-tiba, seorang kakek tua bernama Mbah Karto yang dikenal sebagai sesepuh desa dan orang yang memiliki kelebihan dalam melihat hal-hal gaib berjalan melewati mereka. Mbah Karto adalah sosok yang dihormati sekaligus disegani. Pandangan matanya yang teduh namun tajam, seolah mampu menembus pikiran terdalam seseorang. Saat melintas di dekat Rama, langkah Mbah Karto terhenti. Ia membalikan badan, menatap Rama dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Nak Rama," ucap Mbah Karto dengan suara serak. "Berhentilah dengan kenakalanmu itu. Jangan mempermainkan sesuatu yang bukan untuk dipermainkan. Alam lain itu ada, nak. Mereka tidak suka diganggu, apalagi diperolok." Rama yang merasa tertantang hanya menyengir. "Alah, Mbah Karto ini ada-ada saja. Pocong itu cuma cerita di film horor Mbah, enggak ada aslinya." Ia melirik Joko dan Fandi, seolah mencari dukungan. Joko mengangguk kecil, namun Fandi menunduk, tak berani menatap mata Mbah Karto. Mbah Karto hanya menghela napas panjang. "Suatu saat kau akan mengerti, nak. Apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai." Setelah mengucapkan kalimat itu, Mbah Karto melanjutkan langkahnya, menghilang di balik kerumunan warga. Kata-kata Mbah Karto sedikit mengusik pikiran Rama,
namun tak cukup untuk menghentikan niatnya. Justru ia merasa semakin tertantang. "Lihat saja nanti, Mbah. Aku akan buktikan kalau pocong itu memang cuma bualan," gumam Rama dalam hati. Malam itu, bisikan aneh mulai menyelinap ke telinga Rama. Bisikan itu tak berwujud kata-kata jelas, melainkan seperti desisan angin yang membisikkan ide-ide gila. Ia merasa ada dorongan kuat untuk melakukan prank pocong lagi. Kali ini dengan cara yang lebih ekstrem, lebih menakutkan dari sebelumnya. Joko dan Fandi yang biasanya mudah dibujuk, kali ini sedikit ragu. "Apa enggak keterlaluan, Ram? Mbah Karto tadi kan udah ngomong begitu," kata Fandi. Suaranya sedikit bergetar. Rama mendengus. "Cih, penakut kau, Van. Mbah Karto itu cuma nakut-nakutin biar kita enggak iseng lagi. Jangan percaya tahayul." Ia memandang Joko. "Gimana, Jo? Ikut enggak? Kali ini kita bakal buat seisi desa gempar." Joko, yang memang memiliki jiwa petualang dan sedikit nekat, akhirnya mengangguk. "Oke deh, tapi jangan sampai ketahuan warga lagi, Ram. Aku malas kalau harus berurusan sama Pak RT." Malam itu, Rama menyiapkan segala sesuatunya dengan lebih teliti. Kain kafan yang sudah agak lusuh itu ia bersihkan. Lalu ia gosok-gosokkan ke tanah kuburan yang baru digali, berharap aromanya akan semakin meyakinkan. Wajahnya ia poles dengan bedak bayi hingga pucat pasi. Lalu ia beri sedikit arang di bawah mata untuk menciptakan kesan cekung. Ia bahkan mencari daun-daun kering dan sedikit ranting kecil untuk disisipkan di tubuhnya agar terlihat seperti pocong yang baru saja bangkit dari kubur. Target mereka kali ini adalah jalan setapak menuju pemandian umum desa yang dikenal angker karena melewati sebuah pohon beringin tua yang konon dihuni makhluk halus. Pemandian itu masih sering digunakan warga, terutama di malam hari karena letaknya yang strategis dan sumber airnya yang jernih. Rama berencana bersembunyi di balik pohon beringin, menunggu korban yang lewat. Joko akan bertugas mengawasi dari kejauhan dan memberikan aba-aba jika ada orang yang mendekat. Sementara Fandi, seperti biasa, akan menunggu di tempat yang lebih aman, siap untuk kabur jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Saat Rama mengenakan kain kafan dan merias diri di gubuk tua di belakang rumahnya, ia merasa bulu kuduknya merinding hebat. Bukan karena dingin, melainkan karena perasaan aneh yang tiba-tiba menyelimuti. Seolah ada sepasang mata tak terlihat yang mengawasinya dari kegelapan. Ia mencoba menepis perasaan itu, menganggapnya hanya karena sugesti dan ketegangan menjelang aksinya. Tetapi bisikan aneh itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Bukan desisan lagi, melainkan seperti suara gumaman samar yang mengulang-ulang namanya. Ra-ma, Ra-ma. Rama menelan ludah. Ia mencoba mencari sumber suara, namun tak ada apa-apa di sekitarnya. Hanya kegelapan dan keheningan malam yang menusuk. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, padahal tidak ada angin bertiup kencang. Jantungnya berdebar tak karuan. Ini bukan rasa takut yang biasa ia rasakan sebelum melancarkan aksinya. Ini adalah rasa takut yang berbeda, lebih dalam, lebih mencekam. Namun, ego dan kenakalannya lebih mendominasi. "Ini cuma perasaanku saja," pikirnya. "Aku harus membuktikan kalau aku tidak takut apapun." Dengan tekad yang entah datang dari mana, ia melangkah keluar dari gubuk tua, menuju kegelapan malam yang menanti. Joko dan Fandi sudah menunggu di titik pertemuan. Raut wajah mereka menunjukkan kecemasan yang sama. Malam itu, mereka tidak tahu bahwa kenakalan mereka akan membuka gerbang ke dunia yang tak pernah mereka bayangkan dan membawa teror yang tak akan pernah mereka lupakan. Aroma melati yang kuat tiba-tiba menyengat hidung Rama. Padahal
Tidak ada bunga melati di sekitar gubuk. Perasaan tidak enak itu semakin kuat mencengkeramnya. Malam itu, udara terasa begitu dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti desa dengan selimut putih yang misterius. Rama, dengan balutan kain kafan yang kusam dan wajah pucat pasi yang mengerikan, sudah bersiap di balik pohon beringin tua yang menjulang tinggi, akarnya menggantung seperti jenggot raksasa. Pohon itu adalah ikon keangkeran desa, sebuah tempat yang dijauhi warga setelah maghrib. Namun, bagi Rama, tempat itu adalah panggung sempurna untuk aksi pranknya. Joko bersembunyi di balik semak-semak tak jauh dari pohon beringin, matanya awas mengawasi jalan setapak. Fandi, seperti dugaan, berada di posisi yang jauh lebih aman, bersembunyi di balik gubuk kosong di ujung jalan, siap untuk berbalik arah jika situasi menjadi tidak terkenduga. Keheningan malam pecah hanya oleh suara jangkrik yang berderik dan desiran angin yang menggoyangkan dedaunan. Waktu berlalu. Hampir setengah jam mereka menunggu, namun tak ada satupun warga yang lewat. Rama mulai merasa bosan dan sedikit kesal. "Mana sih orang-orang?" bisiknya kepada Joko melalui walkie-talkie kecil yang mereka gunakan untuk komunikasi. "Apa mereka tahu kita mau ngeprank malam ini?" Joko menjawab, "Sabar, Ram, mungkin lagi pada di rumah. Lagian, udah malam banget ini." Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang mendekat, disertai dengan suara tawa kecil seorang wanita dan obrolan renyah seorang pria. Rama segera bersiaga. Itu pasti sepasang kekasih yang pulang dari suatu tempat, mungkin dari rumah tetangga atau sekadar jalan-jalan malam. Sempurna. Semakin dekat, semakin jelas suara mereka. Rama menahan napas, mempersiapkan diri untuk melompat keluar dan memberikan kejutan yang akan membuat mereka berteriak histeris. Ia bisa merasakan adrenalin mengalir deras di tubuhnya. Inilah saat-saat yang paling ia nikmati. Ketika pasangan itu tepat berada di depan pohon beringin, Rama melompat keluar dari persembunyiannya, menampakkan wujud pocong yang ia ciptakan. Ia melenguh pelan, mencoba menirukan suara hantu, lalu melompat-lompat kecil ke arah mereka. Namun, reaksi yang ia harapkan tidak terjadi. Pasangan itu tidak berteriak, tidak lari tunggang langgang. Mereka hanya terdiam sesaat, lalu tertawa. Ya, mereka tertawa terbahak-bahak. "Astaga, Rama, kau lagi, kau lagi," seru pria itu, yang ternyata adalah Pak Tejo, salah satu perangkat desa yang sering menjadi korban prank Rama. Di sebelahnya, istrinya, Bu Lastri, juga tertawa geli. "Kupikir siapa tadi? Ternyata cuma kau." Rama terperangah. Ia merasa malu sekaligus kesal. Rencananya gagal total. Wibawanya sebagai pocong prankster hancur berkeping-keping. Kok tahu kalau itu aku, Pak Tejo?" tanya Rama, melepas kain kafannya dengan kesal. Pak Tejo tertawa. "Wajahmu itu loh, Rama. Meskipun pakai bedak tebal dan arang, tetap saja kelihatan wajahmu. Lagian, sudah berapa kali kau melakukan ini? Kami sudah hafal gayamu." Joko muncul dari persembunyiannya, ikut menahan tawa. Fandi, yang mengamati dari jauh, akhirnya memberanikan diri mendekat. Mereka bertiga merasa sangat bodoh. Prank mereka ketahuan. "Sudah ya, Nak Rama, jangan sering-sering seperti ini. Tidak baik," nasihat Pak Tejo, meskipun nada suaranya masih mengandung sisa tawa. "Nanti benar-benar ada pocong sungguhan yang datang menjemputmu, baru tahu rasa." Kata-kata Pak Tejo, meskipun diucapkan dengan candaan, entah mengapa membuat Rama merinding. Perkataan itu seperti mengulang apa yang dikatakan Mbah Karto. Aroma melati yang kuat kembali tercium, kali ini lebih pekat, seolah-olah memenuhi seluruh area sekitar pohon beringin. Hidung Rama
terasa gatal dan sedikit mual. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling, mencari sumber bau. Tidak ada bunga melati di dekat situ. Tiba-tiba, mata Rama menangkap sesuatu. Di balik batang pohon beringin yang menjulang, di antara akar-akar gantung yang lebat, ia melihat sesosok bayangan putih. Bayangan itu tinggi, kurus, dan terikat. Itu adalah sosok pocong. Tapi bukan pocong main-main seperti dirinya. Sosok itu tampak nyata. Kain kafannya lusuh, kotor, dan mengeluarkan aura yang sangat dingin. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup kain kafan yang menyelimutinya. Namun Rama bisa merasakan tatapan kosong yang menusuk dari balik kain itu. Jantung Rama serasa berhenti berdetak. Ia mengucek matanya, berpikir itu hanya halusinasi atau kelelahan. Namun, sosok itu masih di sana, diam tak bergerak, seolah mengawasi mereka. "Kalian lihat itu?" bisik Rama. Suaranya tercekat. Ia menunjuk ke arah bayangan putih itu. Joko dan Fandi mengikuti arah tunjukan Rama. Joko sempat terdiam sesaat, matanya melebar, namun kemudian ia mengerutkan dahi. "Lihat apa, Ram? Tidak ada apa-apa kok." Fandi juga menggeleng. "Iya Ram, mungkin kau kecapekan. Ayo pulang saja, aku sudah merinding duluan dari tadi." Rama tidak percaya. Bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Sosok itu begitu jelas. Ia menoleh lagi ke arah pohon beringin. Dan benar saja, sosok itu sudah menghilang. Tak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan dan akar-akar pohon yang bergelantungan. Tadi ada pocong di sana." Rama bersikeras, wajahnya pucat pasi. Ia benar-benar ketakutan sekarang. Ketakutan yang nyata, bukan pura-pura. Pak Tejo dan Bu Lastri yang melihat Rama begitu panik mencoba menenangkan. "Sudah, nak Rama, jangan berhalusinasi. Mungkin kau terlalu lelah setelah seharian iseng," kata Bu Lastri lembut. Rama tidak bisa menjelaskan apa yang ia lihat. Ia merasa seperti orang gila. Joko dan Fandi pun menatapnya dengan pandangan khawatir, seolah Rama tiba-tiba kehilangan akal sehat. Mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Rama terus saja terbayang-bayang sosok pocong yang ia lihat. Aroma melati yang kuat itu juga seolah menempel di hidungnya. Ia menoleh ke belakang beberapa kali, merasa ada yang mengikuti. Hawa dingin masih terasa menusuk, seolah ada yang terus berembus di tengkuknya. Ketika mereka sampai di rumah Rama, ia buru-buru masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan selimut. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan pocong itu muncul lagi, menatapnya dengan tatapan kosong. Ia mulai merasa ada yang aneh, seolah ada sesuatu yang mengincar dirinya. Ia tidak tahu bahwa kejadian di balik pohon beringin itu hanyalah awal dari teror yang sesungguhnya. Pocong itu nyata, dan ia tidak suka dipermainkan. Suara bisikan yang ia dengar sebelumnya kini terdengar lebih jelas, seperti tawa samar yang menertawakan ketakutannya. Malam-malam setelah kejadian di pohon beringin tua, tidur Rama tidak lagi nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pocong itu muncul, menghantuinya dalam mimpi. Mimpi-mimpi itu selalu sama. Ia terperangkap di sebuah kuburan yang gelap, dikelilingi oleh puluhan pocong dengan tatapan kosong yang mengawasinya. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri diam, namun tatapan mereka begitu menusuk, begitu menghakimi, membuat Rama menjerit dalam tidurnya. Pagi harinya, Rama bangun dengan tubuh lemas dan kepala pusing. Kantung matanya menghitam, menunjukkan betapa buruknya kualitas tidurnya. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan nafsu makannya menurun drastis. Joko dan Fandi menyadari perubahan pada diri Rama.
Mereka mencoba bertanya, namun Rama selalu menghindar, hanya mengatakan bahwa ia tidak enak badan. Suatu siang, saat mereka sedang nongkrong di pos ronda, Fandi akhirnya memberanikan diri. "Ram, kau kenapa sih? Kok jadi pendiam gini? Masih mikirin soal pocong yang kau lihat waktu itu?" Rama terlonjak kaget. "Jangan sebut-sebut itu lagi, Van," desisnya. Suaranya serak. Aku nggak yakin apa yang kulihat itu cuman halusinasi." Joko menatap Rama dengan prihatin. "Tapi, Ram, kita nggak lihat apa-apa waktu itu. Jangan-jangan kau terlalu stres gara-gara sering ngeprank." Rama menggeleng lemah. "Kalian enggak percaya aku, enggak apa-apa. Tapi aku yakin ada sesuatu yang enggak beres." Ia menghela napas panjang. "Mimpi burukku selalu sama. Aku kayak dikelilingi pocong, Jovan. Mereka cuman ngeliatin, tapi rasanya kayak mau neror aku sampai mati." Joko dan Fandi saling pandang. Mereka tahu Rama tidak pernah sebegini seriusnya. Biasanya ia selalu santai dan cenderung meremehkan hal-hal mistis. Perubahan ini membuat mereka khawatir. Teror itu tidak hanya terjadi dalam mimpi. Kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan di kehidupan nyata Rama. Suatu malam, ketika ia sedang asik bermain game di ponselnya, lampu kamarnya tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati total. Padahal listrik di rumah-rumah tetangga menyala normal. Rama mencoba menyalakannya kembali, namun tidak bisa. Dalam kegelapan, ia mendengar suara bisikan yang lagi-lagi mengulang namanya, "Rama." Suara itu terdengar sangat dekat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di samping telinganya. Rama melompat dari tempat tidur, menyalakan senter ponselnya, dan mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tidak ada apa-apa. Namun, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan aroma melati yang pekat kembali tercium memenuhi kamarnya. Di malam yang lain, ketika Rama sedang tidur pulas, ia merasa ada sesuatu yang menarik-narik kakinya. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Ia menyalakan lampu kamar, namun tidak ada apa-apa. Selimutnya masih rapi. Ia mencoba kembali tidur, namun tak bisa. Ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari sudut ruangan yang gelap. Puncak dari teror itu terjadi pada malam Jumat Kliwon. Rama sedang sendirian di rumah. Orang tuanya pergi melayat ke desa tetangga. Ia mencoba menenangkan diri dengan menonton film horor. Ironisnya, film tentang pocong. Ia berharap dengan menonton film itu, rasa takutnya akan berkurang dan ia bisa menertawakan ketakutannya sendiri. Namun, justru sebaliknya. Tiba-tiba, televisi di depannya mati. Layarnya menjadi hitam pekat. Jantung Rama langsung berdebar kencang. Ia sudah terbiasa dengan mati listrik yang tiba-tiba. Namun kali ini ada yang berbeda. Ia mendengar suara langkah kaki dari lantai 2, seperti langkah kaki seseorang yang sedang menyeret tubuhnya. Serit, serit. Suara itu mendekat, menuruni tangga satu persatu. Rama membeku di tempatnya. Ia tahu tidak ada siapa-siapa di rumah. Orang tuanya masih di desa tetangga dan ia adalah anak tunggal. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia mencengkram remote televisi di tangannya, siap untuk melemparnya jika terjadi sesuatu. Suara langkah itu semakin dekat dan kini diiringi dengan suara gumaman samar yang tidak jelas. Aroma melati menyeruak begitu kuat hingga membuat Rama mual. Ia menatap ke arah tangga yang gelap. Dari balik kegelapan muncul sesosok bayangan putih, tinggi, kurus, dan terikat. Itu adalah sosok pocong yang ia lihat di pohon beringin. Kali ini, sosok itu tidak menghilang. Ia perlahan-lahan menuruni tangga satu demi satu dengan gerakan melompat-lompat kecil yang khas pocong. Rama ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba melarikan diri,
namun kakinya terasa lemas, seolah terpaku di lantai. Sosok pocong itu terus mendekat, kini berada di ruang tamu, hanya beberapa meter di depannya. Rama bisa melihat kain kafannya yang kotor dan lusuh, ada bercak-bercak kecoklatan, seperti tanah kering yang menempel. Sosok itu berhenti tepat di depannya. Rama mendongak. Ia ingin melihat wajahnya, namun kain kafan itu menutupi seluruh bagian kepala, hanya menyisakan sedikit celah di bagian mata. Dari celah itu, Rama bisa merasakan tatapan kosong yang menusuk, seolah mata itu melihat langsung ke dalam jiwanya. Hawa dingin yang memancar dari sosok itu begitu kuat, membuat Rama menggigil hebat. Lalu, pocong itu mengangkat tangannya yang terikat. Jari-jarinya yang panjang dan kotor mengarah tepat ke wajah Rama. Ia merasakan sentuhan dingin, sangat dingin, seperti sentuhan es. Bersamaan dengan itu, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini sangat jelas, seperti ada yang berbisik tepat di telinganya. "Kau telah mempermainkan kami." Rama menjerit. Jeritan yang begitu nyaring memecah keheningan malam. Ia terjatuh ke belakang, tubuhnya bergetar tak terkendali. Ketika ia membuka mata, pocong itu sudah tidak ada. Lampu televisi menyala kembali, menunjukkan adegan film horor yang sedang ia tonton. Suara bisikan itu menghilang, digantikan oleh suara aktor di televisi. Joko dan orang tuanya dibuat panik melihat Rama pingsan di depan pintu. Mereka segera membawa Rama masuk dan membaringkannya di sofa. Ketika Rama sadar, ia masih terlihat sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar dan ia terus meracau tentang pocong. Joko dan orang tuanya berusaha menenangkan Rama, memberikan air minum dan mengusap-usap punggungnya. Setelah beberapa saat, Rama akhirnya mulai tenang, meskipun matanya masih memancarkan ketakutan yang mendalam. Ia menatap Joko dengan tatapan memohon. "Aku nggak bohong, Jo. Tadi, pocong itu datang ke rumahku. Dia bicara padaku. Dia bilang, aku sudah mempermainkan mereka." Suaranya masih bergetar. Joko menghela napas panjang. "Aku percaya, Ram. Aku percaya. Ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi." Rama kemudian menceritakan semua yang ia alami, mulai dari mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam, lampu yang mati tiba-tiba, sentuhan dingin di kakinya, hingga puncak teror di mana pocong itu muncul di rumahnya, menatapnya, dan berbisik langsung di telinganya. Ia menceritakan setiap detailnya, bagaimana kain kafan pocong itu lusuh dan kotor, bagaimana hawa dingin memancar darinya, dan bagaimana aroma melati begitu kuat menyengat hidungnya. Joko mendengarkan dengan seksama. Raut wajahnya berubah menjadi serius. Ia tahu Rama tidak mungkin berbohong separah ini. Fandi yang baru datang setelah dihubungi Joko ikut mendengarkan cerita Rama dengan wajah pucat pasi. Ia tak bisa berkata-kata, hanya menatap Rama dengan ketakutan di matanya. "Jadi, yang kau lihat di pohon beringin itu memang beneran pocong?" tanya Fandi akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Rama mengangguk pelan. "Aku yakin, aku enggak halusinasi, Van. Aku benar-benar melihatnya." Orang tua Joko yang juga menyimak cerita Rama tampak prihatin. Ayah Joko, Pak Budi, adalah orang yang cukup rasional. Namun ia juga tahu ada hal-hal di luar nalar yang kadang kala terjadi. "Sepertinya ini bukan hal biasa. Nak Rama, kau harus mencari bantuan," kata Pak Budi. "Tapi, bantuan siapa Pak Budi?" tanya Rama. Wajahnya cemas. "Polisi nggak akan percaya. Warga juga mungkin menganggapku gila." Joko teringat pada Mbah Karto. "Mbah Karto, kita harus temui Mbah Karto, Ram. Dia kan orang pintar. Dia pasti tahu harus berbuat apa." Rama langsung setuju. Ia merasa ini satu-satunya jalan. Pagi harinya, dengan kondisi tubuh yang masih lemah, Rama ditemani Joko dan Fandi pergi ke rumah Mbah Karto.
Matahari sudah bersinar terang, namun Rama masih merasa bayangan pocong itu mengikutinya. Rumah Mbah Karto adalah sebuah rumah tua yang dikelilingi taman dengan berbagai macam tanaman obat dan bunga-bunga. Aroma rempah dan bunga menyambut kedatangan mereka. Mbah Karto sedang duduk di teras meracik ramuan herbal. Ia menatap kedatangan mereka dengan senyum tipis, seolah sudah tahu tujuan mereka. "Duduklah, Nak Rama, Nak Joko, Nak Fandi," kata Mbah Karto dengan suara tenang. "Sudah kuduga kalian akan datang." Rama langsung menceritakan semua yang ia alami tanpa ada yang ditutupi. Ia menceritakan bagaimana teror pocong itu dimulai setelah ia sering mempermainkan mereka, dan bagaimana ia kini merasa hidupnya tidak tenang. Mbah Karto mendengarkan dengan sabar. Matanya sesekali melirik Rama dengan tatapan yang dalam. Setelah Rama selesai bercerita, Mbah Karto menghela napas panjang. "Seperti yang sudah kubilang, Nak Rama, jangan mempermainkan sesuatu yang bukan untuk dipermainkan. Alam mereka itu berbeda dengan alam kita. Mereka memiliki keberadaan dan perasaan. Apa yang kau lakukan itu dianggap sebagai pelecehan dan penghinaan." "Jadi, itu memang pocong beneran, Mbah?" tanya Rama. Suaranya parau. Mbah Karto mengangguk. "Ya Nak, sosok yang kau lihat itu adalah kodam pocong yang memang berdiam di sekitar makam dan pohon beringin tua itu. Mereka adalah penjaga, tapi jika diganggu atau dipermainkan, mereka bisa menjadi pengganggu." Joko dan Fandi merinding mendengar penjelasan Mbah Karto. Mereka tidak menyangka bahwa kenakalan Rama bisa berujung sejauh ini. "Lalu, apa yang harus kulakukan, Mbah?" tanya Rama. Suaranya putus asa. "Aku tidak tahan lagi. Aku ingin hidup tenang seperti dulu." Mbah Karto menatap Rama dengan serius. "Kau harus bertaubat, Nak Rama. Bertaubat sungguh-sungguh. Kau harus meminta maaf kepada mereka, kepada kodam pocong itu. Dan kau harus berjanji untuk tidak akan pernah lagi mempermainkan hal-hal seperti itu." "Bagaimana caranya, Mbah? Apa yang harus kulakukan?" tanya Rama, ingin segera terbebas dari teror ini. Mbah Karto menjelaskan bahwa Rama harus melakukan ritual permintaan maaf di makam desa, tepat di dekat pohon beringin tua pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Ia harus membawa sesajen sederhana dan mengucapkan permohonan maaf dengan tulus dari dalam hati. Mbah Karto juga memberikan beberapa doa dan amalan yang harus Rama baca secara rutin untuk membersihkan diri dan menjaga dirinya dari gangguan lebih lanjut. "Ini bukan jaminan, Nak Rama. Mereka mungkin akan memaafkanmu atau mungkin tidak, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk mencoba mengembalikan kedamaianmu. Yang terpenting adalah ketulusan hatimu," kata Mbah Karto. Rama mengangguk mantap. Ia bersedia melakukan apa saja. Ketakutan yang ia rasakan jauh lebih besar daripada rasa malu atau gengsi. Ia bertekad untuk menebus kesalahannya. Ia tahu jalan ini tidak akan mudah, namun ia harus mencobanya. Ia tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang teror pocong itu. Fandi dan Joko pun berjanji akan menemani Rama, mendukungnya dalam proses pertobatan ini. Mereka merasa bersalah karena ikut terlibat dalam kenakalan Rama selama ini. Malam Jumat Kliwon kembali tiba. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan bulan sabit tertutup awan hitam pekat membuat langit kelam tanpa bintang. Aroma melati yang samar sudah tercium sejak sore, seolah menjadi pertanda akan datangnya sesuatu yang tak kasat mata. Rama, Joko, dan Fandi dengan wajah tegang berjalan perlahan menuju makam desa. Di tangan Rama, sebuah nampan berisi sesajen sederhana, bunga 7 rupa, kemenyan, kopi pahit, dan sedikit nasi kuning yang dibungkus daun pisang. Jantung Rama berdebar kencang, namun kali ini bukan hanya karena takut,
melainkan juga karena tekad yang kuat. Ia harus menyelesaikan ini. Teror yang menghantuinya selama beberapa minggu terakhir sudah terlalu jauh. Sesampainya di makam, suasana terasa begitu mencekam. Nisan-nisan tua berdiri tegak dalam kegelapan. Bayangannya menari-nari di terpa cahaya senter ponsel mereka. Suara jangkrik semakin keras, seolah ikut meratapi suasana mistis malam itu. Mereka berhenti di dekat pohon beringin tua, tempat pertama kali Rama melihat sosok pocong itu. Pohon itu tampak lebih angker dari biasanya. Akar-akar gantungnya bergerak-gerak pelan tertiup angin yang tak terlihat. "Di sini, Ram," bisik Joko. Suaranya sedikit gemetar. Rama meletakkan sesajen di bawah pohon beringin. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Fandi berdiri di belakangnya. Tubuhnya sedikit gemetar, namun ia berusaha tegar. "Sekarang baca doa yang Mbah Karto berikan," bisik Joko. Rama mengangguk. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia mulai membaca doa-doa yang diajarkan Mbah Karto, memohon ampunan dan perlindungan. Setelah itu, ia memejamkan mata, mengumpulkan seluruh keberaniannya, dan mulai mengucapkan permintaan maaf dari lubuk hati yang paling dalam. "Wahai penghuni alam gaib, khususnya khodam pocong yang telah saya ganggu. Saya, Rama, dengan segala kerendahan hati, datang ke sini untuk memohon maaf. Saya menyesali perbuatan saya yang telah mempermainkan kalian. Saya tidak tahu bahwa perbuatan saya telah mengganggu ketenangan kalian. Saya bersumpah, mulai malam ini, saya tidak akan pernah lagi melakukan kenakalan seperti itu. Saya berjanji akan menghormati kalian dan alam kalian. Mohon ampuni saya. Biarkan saya hidup tenang seperti sedia kala." Saat Rama mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat dedaunan di pohon beringin bergemerisik hebat. Lilin di sesajen Rama yang semula menyala terang, tiba-tiba padam. Aroma melati menyeruak begitu kuat, sangat pekat, seolah ada berpuluh-puluh bunga melati yang mekar di sekeliling mereka. Hawa dingin menusuk tulang, jauh lebih dingin dari sebelumnya, membuat bulu kuduk mereka merinding hebat. Kemudian, dari balik batang pohon beringin, muncul sesosok bayangan putih, tinggi, kurus, dan terikat. Kali ini, sosok itu muncul dengan sangat jelas, bahkan lebih jelas dari yang Rama lihat sebelumnya. Kain kafannya yang lusuh tampak berlumur tanah dan seperti ada noda kecoklatan. Tatapan kosong dari balik celah kain kafan itu kini terasa lebih tajam, menusuk, seolah sedang menilai ketulusan hati Rama. Joko dan Fandi sontak memekik tertahan. Tubuh mereka kaku, tak bisa bergerak. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri sosok pocong yang selama ini hanya Rama yang melihatnya. Ketakutan mencengkeram mereka begitu kuat. Rama, meskipun sangat ketakutan, tidak bergeming. Ia tahu ini adalah puncaknya. Ia menatap sosok pocong itu, berusaha menunjukkan ketulusannya. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena takut, melainkan karena penyesalan yang mendalam. Sosok pocong itu perlahan-lahan mendekat dengan gerakan melompat-lompat kecil yang sangat lambat. Setiap lompatan terasa seperti jarum yang menusuk jantung Rama. Ia bisa mendengar suara kain kafan yang bergesekan, sangat pelan namun terdengar jelas di keheningan malam. Aroma melati semakin pekat, bahkan membuat mereka mual. Pocong itu berhenti tepat di depan Rama, hanya berjarak beberapa jengkal. Rama bisa merasakan hembusan napas dingin dari sosok itu. Ia melihat dengan jelas, di bagian kepala pocong itu ada sebuah simpul tali yang sangat erat. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan samar dari bentuk tulang pipi yang menonjol di balik kain kafan yang kotor. Lalu, pocong itu mengangkat tangannya yang terikat, jari-jarinya yang panjang dan kotor perlahan-lahan menyentuh
pundak Rama. Sentuhan itu terasa sangat dingin, seperti sentuhan es yang membakar kulit. Bersamaan dengan sentuhan itu, sebuah bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, namun sangat mengerikan, seolah suara itu datang dari lubang kubur. Janji akan kupegang jika kau khianati kematian menanti. Suara itu menghilang. Aroma melati perlahan memudar. Hawa dingin pun berangsur-angsur menghilang. Sosok pocong itu lenyap begitu saja, seolah ditelan kegelapan malam. Rama, Joko, dan Fandi terdiam, mematung di tempat. Mereka masih bisa merasakan getaran di tubuh mereka, dan bisikan mengerikan itu masih terngiang di telinga Rama. Beberapa saat kemudian, Fandi adalah yang pertama tersadar. Ia langsung terduduk lemas di tanah, napasnya terengah-engah. Joko menatap Rama dengan mata melotot, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Rama sendiri hanya bisa terduduk di tanah, napasnya memburu. Ia telah melihatnya. Joko dan Fandi juga telah melihatnya. Pocong itu benar-benar nyata. Bisikan itu sebuah peringatan, sebuah ancaman. Ia merasa ada beban berat yang terangkat dari dadanya, namun digantikan oleh sebuah ketakutan baru. Takut akan mengkhianati janji yang ia ucapkan. Malam itu, mereka bertiga pulang dengan langkah gontai dalam keheningan yang mencekam. Mereka tahu hidup Rama dan mungkin juga hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Janji itu telah terucap dan pocong itu telah mendengar. Setelah kejadian di makam, Rama tidak lagi diganggu oleh mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Lampu di kamarnya tidak lagi berkedip atau mati tiba-tiba. Aroma melati yang kuat juga tidak lagi tercium di mana-mana. Teror fisik yang ia alami sebelumnya perlahan menghilang. Namun, bukan berarti ia benar-benar bebas. Bisikan mengerikan dari pocong itu, janji akan kupegang jika kau khianati kematian menanti, terus terngiang di kepalanya, menjadi pengingat yang konstan. Rama benar-benar berubah drastis. Ia tidak lagi menjadi remaja yang urakan dan hobi ngeprank. Kenakalannya sirna, digantikan oleh sikap yang lebih pendiam, hati-hati, dan bahkan sedikit penakut. Ia menjauhi tempat-tempat sepi dan gelap, terutama makam desa. Jika harus melewati tempat-tempat itu, ia akan memastikan ada orang lain yang menemaninya. Ia juga menjadi sangat religius, rajin beribadah, dan membaca doa-doa yang diajarkan Mbah Karto. Semua ini adalah upayanya untuk menjaga janji yang telah ia ucapkan kepada sosok tak kasat mata itu. Joko dan Fandi menjadi saksi perubahan Rama. Mereka juga ikut terpengaruh oleh pengalaman traumatis di makam. Fandi, yang memang penakut, menjadi lebih religius dan tidak berani lagi melakukan hal-hal yang berbau mistis. Joko, meskipun masih sesekali usil, tidak lagi mau diajak melakukan prank atau hal-hal yang melanggar batas. Mereka bertiga sepakat untuk tidak menceritakan kejadian di makam kepada siapapun, karena mereka tahu tidak ada yang akan percaya. Lagi pula, mereka tidak ingin lagi berurusan dengan hal-hal gaib. Waktu berjalan, bulan berganti bulan, dan setahun pun berlalu. Rama tumbuh menjadi pemuda yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ia bahkan aktif dalam kegiatan keagamaan di desa. Teror pocong itu perlahan memudar dari ingatannya, meskipun sesekali bisikan itu muncul kembali dalam benaknya, mengingatkannya pada janji yang telah terucap. Ia berpikir mungkin pocong itu sudah memaafkannya dan ia sudah benar-benar bebas. Namun, takdir memiliki rencana lain. Suatu malam, desa dilanda musibah kebakaran. Api melahap rumah salah satu tetangga Rama, Bapak Hadi. Warga berbondong-bondong membantu memadamkan api, termasuk Rama, Joko, dan Fandi. Situasi sangat kacau, kepanikan melanda. Rama melihat seorang anak kecil, putri Bapak Hadi,
terperangkap di dalam rumah yang mulai dilalap api. Tanpa berpikir panjang, naluri kemanusiaannya mengalahkan rasa takut. Rama menerobos masuk ke dalam rumah yang terbakar itu untuk menyelamatkan anak tersebut. Ia berhasil menemukan anak itu dan menggendongnya keluar. Warga bersorak lega, memuji keberanian Rama. Namun, saat Rama berjalan keluar dari reruntuhan rumah yang berasap, kakinya tersandung puing-puing. Ia jatuh terjerembab dan tangannya tidak sengaja menginjak sebuah kain yang terasa kasar. Ia melirik ke bawah. Itu adalah sebuah kain kafan, lusuh dan kotor dengan bercak-bercak kecoklatan seperti tanah kering yang menempel. Sama persis seperti kain kafan pocong yang menghantuinya dulu. Jantung Rama langsung berdegup kencang. Ia mencoba menepis perasaan itu. Ini cuma kebetulan, bisiknya dalam hati. Pasti kain kafan bekas selimut atau apa. Namun, saat ia mencoba bangkit, ia merasa ada sesuatu yang menarik kakinya. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Tapi, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Dan kemudian, aroma melati yang sangat pekat kembali menyeruak, memenuhi paru-parunya. Kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, seolah melati itu tumbuh tepat di sampingnya. Tiba-tiba ia mendengar suara bisikan yang dulu pernah ia dengar, namun kini terdengar lebih jelas, lebih dekat, seolah diucapkan tepat di telinganya. Suara itu begitu dingin, begitu mengerikan. Kau telah kembali ke sini. Tubuh Rama membeku. Suara itu adalah suara pocong itu. Ia menoleh ke sekeliling mencari sumber suara. Tidak ada apa-apa di sekitarnya, hanya asap tebal dan kobaran api yang mulai padam. Joko dan Fandi yang baru saja menghampirinya melihat Rama terdiam membeku dengan wajah pucat. "Ram, kau kenapa?" seru Joko, cemas. Rama tak bisa menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan. Lalu pandangannya jatuh pada sebuah bayangan di balik kepulan asap. Sebuah bayangan putih, tinggi, kurus, dan terikat. Sosok itu berdiri diam di antara reruntuhan rumah yang terbakar, menatapnya. Kali ini tidak ada celah di kain kafannya. Namun, Rama bisa merasakan tatapan kosong yang menusuk, seolah mata itu menembus jiwanya. Rama ingin berteriak, namun suaranya tercekat. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa kaku, tak bisa digerakkan. Ia merasa ada tangan dingin yang mencengkeram kakinya. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih mengerikan. "Janji telah kau khianati. Waktunya kau pergi." Joko dan Fandi melihat Rama tiba-tiba kejang-kejang. Wajahnya sangat pucat dan matanya melotot. Mereka berusaha menolongnya, namun tubuh Rama terasa sangat berat, seolah ada yang menahannya. "Rama, ada apa denganmu?" teriak Fandi, panik. Pandangan Rama perlahan-lahan mengabur. Ia masih bisa melihat sosok pocong itu mendekat. Langkahnya melompat-lompat kecil, semakin dekat, semakin dekat. Lalu, kegelapan menelannya. Warga desa bergegas membawa Rama ke puskesmas terdekat. Namun, sudah terlambat. Dokter menyatakan Rama meninggal dunia dalam perjalanan dengan penyebab yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Tidak ada luka bakar serius, tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun jantungnya tiba-tiba berhenti. Kematian Rama menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Hanya Joko dan Fandi yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tahu Rama telah melanggar janjinya meskipun bukan dengan sengaja. Ia telah kembali ke tempat kejadian teror itu dan sosok pocong itu tidak lupa. Ia menagih janjinya, menuntut konsekuensi. Malam pemakaman Rama, hujan turun rintik-rintik seolah langit ikut menangisi kepergiannya. Di samping makamnya yang baru, di bawah rimbunnya pohon beringin tua, Joko dan Fandi berdiri dalam diam.
Mereka merasakan hawa dingin yang menusuk dan aroma melati yang samar. Mereka saling pandang, raut wajah mereka menunjukkan ketakutan yang tak terucap. Mereka tahu kisah Rama adalah peringatan, sebuah pelajaran pahit tentang konsekuensi dari mempermainkan hal-hal yang tidak seharusnya dipermainkan. Janji yang terucap kepada alam lain bukanlah main-main, dan terkadang konsekuensi dari kenakalan masa lalu bisa sangat nyata dan berakhir dengan kematian yang misterius. Kisah ini menjadi bisikan rahasia di antara warga desa, sebuah cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut tentang seorang remaja yang berakhir dijemput oleh pocong beneran karena kenakalannya sendiri. Sebuah kisah yang membuat siapapun merinding dan percaya bahwa dunia gaib itu ada dan tidak suka dipermainkan. Kisah Rama telah usai, sebuah pelajaran berdarah tentang batasan yang tak boleh dilanggar, bahwa di balik selubung malam ada keberadaan yang menunggu untuk dihormati, atau jika tidak, mereka akan datang menagih. Mungkin bukan hari ini, bukan esok, tapi siapa tahu, mungkin saat kau sedang sendirian, bisikan dingin itu akan menyapamu, dan kau akan tahu bahwa beberapa janji tak bisa diingkari.